Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlima ini dari RPL dari kelas 10 6A ya. Sebelum itu izinkan saya Sultan Jody Priadi untuk memperkenalkan teman-teman saya, mulai dari ujung, Mas. Saya Dimas Hidayat. Saya Ilham Ramadan. Saya Farian Jalan. Saya Farian Jalan. Di sini kami sedang sosialisasi atau edukasi tentang digitalisasi untuk para UMKM. Untuk kelompok kami ingin berfokus tentang Canva dan QRIS. Dan di sini saya bersama dengan Mas Juan ya. Untuk pertama, Mas boleh dikasih tahu nggak, Mas itu jualannya apa sih? Jualannya itu ada risol aja sih, paling cuma ada beberapa varian, ada banyak kayak ada robot, mayonnaise, gelato, sama original, sedang pedas, udah gitu aja. Oke. Kalau untuk sekarang tuh cara Bapak menjual risol ini tuh kayak gimana ya? Kalau dari awal tuh kita dari mulut ke mulut sih. Oh iya. Dari mulut ke mulut, terus akhirnya juga ada yang repeat order dari WA, ada minta nomor WA. Akhirnya jadinya pelanggan ini lah, apa? Pelanggan setia. Iya, pelanggan setia. Iya. Oke, jadi saya mau nanya nih Mas Juan ya. Iya, John. Berapa sih agen atau pelanggan tetap yang melakukan pemesanan risol ini? Ada berapa ya? Ada 4-5 sih. 4-5. Dia ada di Sawangan, di Bogor juga ada. Bogor. Pengasinan, Parung juga ada. Jakarta nggak ada? Jakarta nggak ada. Oh, Iya, masih Jakarta jauh. nggak ada. Terus Masih jauh. berapa rata-rata risol yang Bapak jual per hari? Kalau bisa ini 8-10 ya? Iya, 8-10 yang dijual tuh biasanya. Terus tapi kalau yang biasanya tuh yang paling sering tuh di bulan puasa. Puasa itu ya orderan biasanya buat takjil gitu, buat takjil. Oke, biasanya pemesanan terbanyak terjadi di hari apa? Pemesanan terbanyak itu di hari Minggu. Ya itu tadi bulan puasa, bulan puasa aja ya, dia itu paling banyak tuh biasanya. Sama ada kadang kerjasama juga sama sekolah. Kerjasama? Bukan kerjasama sih, kayak Buat jualan? iya, sekolah dimesan ke kita. Jadi buat di hari Jumat biasanya juga. Di hari Jumat. Oke, terus apakah risol yang dijual hanya satu varian? Ada banyak. Ada banyak. Ada original, Ada original. mayonnaise, gelato, sama robot juga ada. Sama apa lagi ya? Ada sedang pedas ada. Ada 6 varian, ada banyak. Iya, ada banyak. Boleh. Terus berapa harga jual per pack atau per buah? Beda-beda sih. Dari yang pertama ya, robot itu di 23, sama mayonnaise itu 22, sisanya 22. Saya 22. Oh iya. Kalau per buahnya itu berapa tadi? Per pack itu ada 10. Kalau satu risol, Satu risol yang dijual. kalau dijual Paling per pack aja. Iya, ya, per pack. frozen ya? Iya, frozen. Oke, Mas Juan, apakah ada pencatatan stok bahan atau risol jadi setiap harinya? Kalau itu nggak ada sih, kalau pencatatan ya kita belum ada juga. Oh gitu, jadi belum ada ya buat stok-stoknya itu. Ya berikutnya, apakah Mas Juan pernah mengalami kelebihan atau kekurangan produksi? Kalau kelebihan paling misalkan mayonnaise nih bikin 10 pack, Ya. udah 10 tuh, kan isinya 10, paling ada kelebihan 1 buah gitu, jadi nanti dimasak aja. Jadi yang Kalau kekurangan nggak ada sih, kita emang selalu di stok dia. saat ini pembayaran dilakukan dengan cara apa? Hanya ini cash sama transfer sih Kak. Oh, Hanya itu doang. Hanya pembayaran aja Iya, ya. itu pembayaran. Mas Juan tahu nggak tentang QRIS untuk pembayaran digital? Iya, pernah tahu sih itu, cuma kayaknya belum sempet buat ngajuin, jadi nggak tahu caranya juga sih. Kalau misalnya kita bantu pasang QRIS dan bisa dipakai setiap ada pembelian dari WA, tetangga atau pembeli online, apakah Mas Juan mau coba? Boleh sih, itu emang lagi juga butuh buat
kayak usaha gini juga butuh kan. Jadi orang kan pembayaran sekarang pakai QRIS gitu, Lebih gampang, lebih praktis. gampang, praktis juga. Ini mas, kalau untuk penjualan kan nanti butuh packaging dan lain-lain kan, dan itu packaging itu butuh desain. Ya, Nah mas Johan itu pernah nyoba desain seperti stiker packaging, mungkin menu atau poster, pernah dicoba nggak? gak pernah sih, cuma nge-display foto doang terus di-edit, nama-namanya diganti gitu doang. Paling ya pak, paling di sini simpel-simpel aja. Iya, paling. simpel-simpel aja paling. Oh. Terus kalau misalnya kita coba edukasi sama kita buatin contohnya untuk stiker menu atau poster, maksudnya mau Mau banget itu. ngobrol ya. Mungkin nanti untuk edukasi desain yang lain-lainnya nanti sama teman kami coba diajarkan, boleh? Mas Juan, jadi di kantor itu ada dua Mas Juan, ada yang gratis juga ada yang berbayar. Kita dicontohin di sini, kayak memberitahu ke Mas ini, kita menggunakan kampanye gratis terlebih dahulu ya. Iya. Sebenarnya tanpa bayar itu emang murah, cuman ya harus bisa makainya dulu lah, baru kita bisa makin pro. Oke, di dalam Canva itu tersedia ukuran khusus. Jadi kita mau bisa bikin stiker, mau bikin poster, mau bikin apapun itu bisa, ukurannya bisa diubah-ubah. Selanjutnya di dalam Canva itu juga banyak template-template desain. Bisa kita lihat di sini. Di sini. Oke. Di sini ada beberapa desain seperti poster makanan di situ, terus ada poster kopi, ada poster kue pancong segala macam. Itu bisa kita implementasikan gitu. Kita misalnya kita mau pilih aja dah yang kue pancong ini, ya misalnya ya. Oke, dengan kue pancong ini kita bisa merubah desainnya secara enak lah. Kita mengubah sesuai dengan warna-warna kita, atau desain-desain kita segala macam. Yang akhirnya bakal membantu penjualan produk karena bisa lebih menarik gitu Mas Juan di sini. Jadi kita pernah lihat gitu Mas, stikernya desainnya ya cukup oke sebenarnya. Cuman bisa lebih dibagusin lagi karena ya zaman makin berkembang. Iya. Jadi desain itu emang harus selalu mengikuti zaman. Oke, di sini saya sudah membuatkan stikernya. Ini adalah stikernya. Stiker untuk produk Mas Juan ya, Juan Pisau. Nah, seperti itu. Bagus ya? Bagus ya, terima kasih banyak Mas Juan. Hormat sekali saya. Makasih ya. Nah, dalam sini juga saya membuatkan logonya. Ya, mungkin Mas bisa pakai juga di lain hari nanti. Di sini kita bisa melihat ada beberapa menu yang Mas Juan jual ya. Di sini ada pisau segala macam, terus ada kotak untuk checklist. Itu biasanya untuk checklist varian ya kan? Ya. Tuh. Di sini juga ada beberapa animasi visualnya, terus warna-warnanya juga dibuat lebih menarik gitu. Sama dari desainnya juga terlihat lebih menarik kan Mas? Iya. Ya emang jualan bener salah. Nah, bisa buat kancong dia tadi kan. Mungkin Mas ada pertanyaan tentang Canva ini? Tanpa, tapi dia kayak gitu tuh udah yang langsung ditempel itu apa harus kayak gambar? Enggak sih. Jadi elemen-elemen di dalam Canva ini tuh kebanyakan udah jadi semua. Misalnya di sini kan ada kayak website gitu, nah itu udah jadi. Nah, mungkin kekurangan Canva itu kita nggak bisa gambar sesuai kemauan kita, karena memang fiturnya nggak disediain di situ, ya kan? Terus untuk ya, mungkin ini cukup berguna untuk usaha Mas ke depannya nanti. Bagaimana cara mendesain produk yang baik dan benar, dan ya menarik pelanggan lah. Dan kemungkinan besar juga bakal tertarik kan ya desainnya dan juga bosan. Mungkin itu saya. Masih ya, Ini Mas, bilang dong. Nih, tadi mas Ya. kan tadi mas sudah bilang penjualan itu hanya sebatas tetangga-tetangga ada di WA ataupun di agen-agen ya. Ya. Jadi kan mungkin scope pelanggannya terbatas di situ-situ aja. Karena mungkin sekarang zamannya sudah modern serba online kan. Banyak UMKM tuh pakai online kayak Gojek, Bank atau Shopee gitu kan. Itu sebagai mereka untuk mengembangkan produknya gitu. Nah mungkin di ini saya sarankan si Juan ini, Ya. Juan produk ini dimasukin juga kalau ada Grab, Gojek, Shopee kayak gitu.
karena biar lebih luas dan mungkin omsetnya bakal naik gitu kan. Karena sekarang nih zamannya udah modern. Nah mungkin ini sebagai pertimbangan Mas juga nih untuk mengembangkan produknya ke online. Di sini tuh ada data statistik online kalau UMKM itu meningkat dari tahun 2020 sampai tahun ini tuh sekitar 44,2 juta itu pengguna QRIS. Itu dari selama pandemi COVID meningkatnya 80%. Itu Mas. Mungkin menurut Mas gimana? Tertarik sih, tertarik. Dan saya tahu kan itu bisa meningkatkan omset ya. Iya, benar. Ya. Mungkin tadi udah dikasih tahu ya sama teman saya Iya. beberapa analisa kita dan solusi kita yang kita taruh di Grab, di pembayaran juga pakai QRIS dan juga beberapa hal yang ya udah tercakup semua lah, branding si Juan Frozennya kan itu cara nggak langsung bisa membantu Mas dalam penjualan hari-hari. Jadi ruang lingkup Mas jadi lebih besar, bukan hanya tetangga aja, bukan hanya agen-agen tadi 4 atau 5 itu aja, tapi bisa tersebar luas. Jadi pemasukan tuh ada pemasukan seharian dan pemasukan bulanan untuk para agen gitu. Nah mungkin dari kita itu aja. Mungkin nanti saya akan jelaskan juga tentang QRIS. Kalau QRIS kan terus ya tadi untuk QRIS kan nanti pendaftarannya gampang, bisa saya ajari. Tapi kalau di sini kita pemakaiannya dulu. Jadi di QRIS ini ntar Mas udah punya semacam barcode yang nanti barcode-nya Mas print dan taruh di sebuah tempat lah yang bisa kelihatan. Ntar orang-orang tinggal scan aja. Nah dia tuh bisa semua merchant dari bank-bank yang kita pakai itu udah ada QRIS semua, OVO dan Himani lainnya itu udah ada semua. Nah kita pembayaran yang masuk ke QRIS ini bakal masuk ke satu kantong isaku Mas. Kan Mas tinggal withdrawal di sana. Jadi pencatatan uang Mas juga lebih enak, jadi nyatu semua dari semua bank nyatu di QRIS gitu. Tuh. Ada lagi nggak nih ditanya? Kalau Mas Kalau ini Mas, kalau selama ini kan masih di seputar agen-agen tuh, saya mau nanya kalau untuk pencatatan pemasukan dari agen-agen itu gimana? kalau pencatatan ya, Ya. biasanya tuh agennya tuh WA, biasanya masih dari WA. Misalkan bisa 10 pack, Ya. beberapa varian. Nah jadi kalau pembayarannya tuh paling di cash sih, cash kalau nggak. Jadi agen itu bayar di depan atau komisi? Oh iya, ini dia jadi bayar full Bayar pistol penjualan. kita, jadi nanti dia tuh bayar, mungkin dia naikin harga dia lebih sih, dia lebihin di tokonya dia sendiri. Dan kami ada yang ditanyain lagi? Cukup. Itu cobain dulu aja risolnya. Oke, ini Mas ya? Boleh. Ini risol apa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau yang ini mayonnaise, mayonnaise. Coba. Menarik nih Mas sepertinya. Mas itu Mas. Iya, Ambil. buat tamu. Ini aja. Cobain ya Mas. Ya, Boleh ya? Empat Mas. Coba kita masuk dong. Mayo ini beneran mayo Mas. Iya, Mas, mayonya ini. Mantap. Enak banget. Juri. Ini kalau online banyak yang beli Mas. Nah, orang Mantap nih apa lumbar-lumbar ke bawah Mas. Wah, kebetulan terus. Saking enaknya. ini harganya 22.000 Mas. Satu pack. Iya, 22.000 yang ini ya, robot 23.000. Isinya ada dua. Iya. Ada warnanya banyak ya. Pula ada slice meatnya juga. Wah, Nice. biasanya yang paling laku yang mana tuh Mas? Mayonnaise sama robot. Yang peminatnya paling banyak. Mas, sama robot. Ada rencana nambah produk nggak, Mas? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Di risol dulu ya. Iya, bungkus di risol. Aduh, ada pengen buat coklat tadinya, coklat pisang.
Cuma belum tahu. Itu menarik mas. Itu cewek-cewek supaya manis-manis mas. Baik. Oke, mungkin karena pertanyaannya kita udah sampaikan dan materi kita tentang Bagus sih materinya. beberapa hal udah selesai juga, dan kita udah nyobain juga si risolnya, ya enak, dan mungkin itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan maaf kalau ada salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. wabarakatuh.